sekalian kula beton iki yang ini Muhammadiyah tahun 25 ini bersolawat pakai Sayyidina. Sentuhan laki perempuan bukan mahram batal. Orang yang enggak punya wudu enggak boleh megang membawa Quran. Sama nggih? Orang yang hadas besar jinabat enggak boleh membaca Quran. Di sini sebelum sholat maca usolli halaman 25. Tuntunan Muhammadiyah tahun 25 halaman 25. Akan sholat membaca usolli setelah takbir kabiro itu halaman 25. Kemudian Fatihah harus make bismillah. Kemudian ba'da sholat wirid. Ba'da wirid imamnya ndonga, makmumnya amin amin. Wis gak beda karo sabilillah ini lho wis. Imam ndonga, makmum amin amin. Malam Jum'ah disunatkan bersolawat teng mriki. Oleh Muhammadiyah kalau malam Jum'ah dianjurkan banyak-banyak bersolawat. Dianjurkan baca suratul Kahfi untuk menghindarkan dari fitnahnya Dajjal. Itu asli anjuran Muhammadiyah. Kemudian Jumatan minimal jamaahnya 40. Minimal jamaahnya 40. Terus Jumatan di sini adzan 2 kali. Khatib Jum'ah di sini disunahkan tangan tengen megang mimbar, tangan kiri megang tongkat. Loh, luar biasa para rawuh. 100% sama dengan ajaran Ki Haji Hasyim Asy'ari, sama dengan habaib. Dan secara umum memang ahlu sunnah wal jamaah itu ya begitu. Bagaimana sekarang? Monggo jenengan balik nderek Yai Dahlan monggo ben podo NU ora usah izin. Ya ora usah izin. Lek wis podo NU saya yakin umat Islam akan bersatu. Karena salah satu penyebab perpecahan itu ilo-iloan niku wau. Nggih ta? Lek wong NU balik ke ajaran Ki Hasyim, terus konco-konco Salafi juga trep memegangi Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan seterusnya. Kemudian konco-konco Muhammadiyah balik megangi Ki Haji Ahmad Dahlan. Perbedaan itu kecil sekali. Dan ada harapan besar umat Islam bersatu. Wah, luar biasa, Bun. Wong kafir kalah kabeh. Lek wong Islam napa? Bersatu. Niki bersatu temenanan. Duduk bersatu Madura. Nek bersatu Madura niku dhewean. Napa? Dhewean. Bek seera maklibun. Sampean karo sapa Pak Lurah? Berdua sampean. Oh, kula tak berdua, tak bertiga, bersatu. Apa artinya? Hah? Napa? Dewe tak berdua, tak bertiga, bersatu. Terus putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 69. Barangkali sampean enggak punya, saya punya. Saya punya sakdus buku-buku Muhammadiyah itu. Karena saya ini Muhammadiyah. Muhammadiyah asli. Tang mriki para rawuh tarjih 69 sholawat pakai Sayyidina. Tentang wudu ada kalimat begini, fa idza tawadda'ta bil kaifiyatil mutaqaddimah fa anta tahir ma lam yakhruj minka ahadun ma lam yakhruj minka syai'un min ahadis sabilain walam tulamis al mar'ah. Loh padha. Kalau sampean sudah wudu dengan tata cara seperti yang disebut di atas, maka engkau telah menjadi suci, kecuali ada sesuatu keluar dari kubul atau dubur.
atau Anda menyentuh perempuan. Jadi teng mriki menyentuh perempuan ya diarani batal. Kemudian mengawali membaca Fatihah. Teng mriki didhawuhaken summasta'id qailan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma qra'il basmalah, tsumma qra'il Fatihah wa qul ba'daha amin. Bacalah a'udzubillah, setelah itu bacalah bismillah, baru membaca Fatihah alhamdulillah. Setelah itu bacalah amin. Jadi harus pakai bismillah. Di buku Muhammadiyah ini juga difatwakan salat-salat yang pernah ditinggalkan wajib diqodoi. Malah diterangkan tata cara mengkodok. Kalau saya misalnya duwe salat 5 waktu, wingi sedina plek turu ratangi blas. Dadi duwe utang mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya apa caranya Mas? Ngene. Adzan tapi berjamaah, suami istri telat kabeh. Di sini diterangkan caranya adzan sekali, dan setelah salam untuk sholat berikutnya, ngodoi sholat berikutnya tidak perlu adzan, cukup iqamat. Salam akan sholat lagi cukup iqamat. Di sini diterangkan begitu caranya mengkodok sholat yang jumlahnya banyak. Sama, nggak ada yang beda. NU berpegangan pada ajarannya, konco-konco Muhammadiyah berpegangan pada ajarannya. Pada pun apa pada itu? Halaman 82. Di sini ditulis ngeten halaman 82. Wa fir raq'atis tsaniyah min salati subhi ba'da qaulika rabbana walakal hamdu indal i'tidal fad'u bihadzal du'a Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Lho padha dalam sholat subuh rakaat kedua saat i'tidal setelah membaca rabbana walakal hamdu maka berdoalah seperti ini, Allahumma hdini fi man hadait. Napa niku? Kunut. Niki asli diajarkan Muhammadiyah. Dulu ketika buku itu tak tunjukkan, ada yang menjawab, kami yang kami ikuti organisasi putusan majelis tarjih itu kan Yai Dahlan, kami Muhammadiyah bukan Dahlaniyah. Kami Muhammadiyah terikat dengan keputusan organisasi, sedangkan pendapatnya Yai Dahlan meskipun pendiri bisa kami ikuti, bisa enggak. Oke bos, iki organisasi bos, majelis tarjih subuh kunut. Ngeten. Bahkan halaman 102 luar biasa, di situ ada statement tentang kunut yang fanatiknya kepada kunut subuh itu melebihi kaum NU. Halaman 102 ada pernyataan, ada statement begini, fahadha kunutun minhu sallallahu alaihi wasallam fanahnu la nasyukku wa la nartabu annahu lam yazal yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Inilah dalil-dalil tentang kunutnya Nabi tanpa ragu, sehingga kami itu siapa? Ini kita, sehingga kami sama sekali tidak ragu, tidak mamang bahwa Kanjeng Nabi benar-benar kunut subuh sampai wafat. Nah, di mriki enten statement ngoten niku. Lah Marzuki bendina kunut ra tau, enggak pernah berstatement seperti itu. Tapi di sini wonten statement ngoten niku. Terus pun di mengawali Ramadan naik sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah setelah melihat hilal, ru'yatul hilal,
Berhari rayalah juga setelah meru'yat hilal. Kalau terhalang gak iso mendung, fa'in ghumma, jika terhalang mendung awan alaikum, kamu semua gak berhasil meru'yat, fa'akmilu, maka genapkan iddata Sya'ban, jumlah bulan Sya'ban, 30, genapkan 30 hari. Penetapan Ramadan ojo jauh-jauh sebelumnya sudah diumumkan. Wong belum meru'yat kok sudah diumumkan. Gitu. Saman balik teng hadis Nabi mawon. Insyaallah si fulan itu meskipun doktor, ilmune kalah karo Kanjeng Nabi. Nggih ta nggih? Ilmune kalah Kanjeng Nabi. Saman manut Kanjeng Nabi mawon. Sing nyekel kuncine swarga sanes doktor. Napa? Yang pertama-tama dibukakan pintu surga untuknya bukan dokter, tapi kanjeng Nabi. Yang paling layak diuswai, yang paling layak diikuti yo Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi anjurane ngeten iki, berpuasalah setelah meru'yat hilal, berhari rayalah setelah meru'yat hilal. Kalau terhalang mendung, maka genapkan bulan Sya'ban 30 hari. 30 hari bulan Sya'ban. Di Muhammadiyah, baik yang tarjih tahun 69 atau yang di tas saya tarjih tahun 73, nyun sewu para rawuh, ajaran pakai ru'yat itu bukan hanya depak, bukan hanya NU, bukan hanya wasliyah apa? Sumatera, bukan hanya Al Khairat Sulawesi, bukan hanya Nahdlatul Wathon Lombok NTB, tapi ternyata hatta Muhammadiyah pun, baik Muhammadiyah versi Mbah Dahlan atau Muhammadiyah versi tarjih tahun 69 atau Muhammadiyah versi tarjih tahun 73, itu juga sama dengan ini. Hadisnya pun yang dikutip juga ini, pakai ru'yat. Tak baca. Ini tarjih tahun 69 halaman 172. Idza syahidta syahra Ramadan bi ru'yatil hilal aw syahadati adlin aw bi istikmali Sya'ban 30 yauman in ghumma fasum mukhlishan niyyataka lillah wajma'is siyam qabla al-fajri. Loh, tak di sini ada terjemahnya, tak baca terjemahnya, ora tak tambah-tambahi. Ora tak tambah-tambahi. Bila kamu menyaksikan bulan Ramadan dengan melihat hilal ru'yat atau dengan persaksian orang adil yang bisa dipercaya, terus biasanya bersaksi di pengadilan, lalu pengadilan menetapkan besok Ramadan, diumumkan oleh Menteri Agama. Apabila kamu, saya ulangi, bila kamu mempersaksikan bulan Ramadan dengan melihat hilal atau dengan persaksian orang yang adil, apalagi diumumkan Departemen Agama, atau dengan menggenapkan, menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, jika mendung tidak bisa meru'yat, maka puasalah dengan ikhlas niatmu semata-mata karena Allah, karena belaka, dan nyatakan niatmu sejak sebelum subuh. Loh, padha? Padha? Jadi insya Allah asli ngoten para rawuh, sayyidinane padha, kunute ya padha, traweh 20 ya padha, wajib bismillah sebelum Fatihah ya padha, cara mengawali Ramadan juga padha. Nabi ru'yah, NU ru'yah, depak ru'yah, Muhammadiyah juga ru'yah.
Kalau nggak berhasil meru'yat, menggenapkan Sya'ban 30 hari. Andai boleh enggak? Andai semua kembali seperti ini, Mas, hebring tenan. Napa? Hebring apa? Hebring wis ngejos Islam Indonesia wis ngejos. Gak ono titik duit. Pamen aku tak poso dhisik ngono ra enek. Andai ngene. Andai. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lajeng bagian belakang halaman 234. Halaman 234. Majelis Tarjih tahun 69. Sama juga Majelis Tarjih tahun 73. Ini bulan-bulan ziarah ini. Semoga yang dengar ceramah ini, mau NU mau Muhammadiyah, pokok Islam mengikuti Quran Sunnah dengan legawa, ikhlas, tanpa malu, tanpa gengsi melaksanakan ini. Ini kan segera ditayang ini, ya kan? Segala ditayang sebelum Ramadan, semoga sudah ditayangkan. Jadi sekaligus sosialisasi. Ini loh aslinya ajaran NU, ini loh aslinya ajaran Muhammadiyah, ini loh aslinya Ibnu Taimiyah, ngono ben gak gegeran wae. Ziaratul kubur, zurul kubur litadhkurul akhirah. Anjuran Muhammadiyah niki resmi. Maknanya, terjemahnya, ziarahlah ke kubur agar kamu ingat akan akhirat. Eling mati ngoten lho. Ben ra pengen wayuh wae. Wala taf'alu indaha ma lam ya'dam bihillah wala rasuluh kadu'aikum al-mayyit. Janganlah di dekat makam melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya tidak mengizinkannya. Contoh, minta-minta kepada si mayit, oh Sunan Ampel panjangkan umurku, oh Sunan Ampel datangkan jodohku, ngono iku ra oleh. Dan yang begitu-begitu, hatta NU, hatta Muhammadiyah enggak ada yang melakukan itu. Sampeyan takoni wong NU sing tukang ziarah, sampeyan ning Sunan Ampel njaluk apa? Ya maca Yasin. Ning makam Sunan Ampel apa? Ya maca tahlil. Gak ono orang ziarah di Sunan Ampel, oh Mbah Sunan Ampel umurku telah 30, datangkan jodohku, ngono gak ono. Jadi oleh Muhammadiyah didhawuhi jangan melakukan di dekat makam perilaku-perilaku perbuatan yang Allah Rasulnya tidak mengizinkan. Misalnya minta-minta kepada mayit. Dil fa idza ataitumul maqbarata faqulu, jika kalian sudah nyampe makam, ucapkan assalamualaikum. Terus meni ya ahlat diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minina wal mu'minat. Sami dah? Sami. Nah, wastaqbilul qiblah. Setelah sampai makam bapakmu yang kamu tuju itu atau ibumu, hadaplah ke kiblat. Ini makam, salam Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lewat sini sebelah timurnya kita ngadep setelah ngadep kiblat, tsumma Allah wastaghfiru lahum, lalu berdoalah kepada Allah untuk mayit-mayit itu. Wastaghfiru lahum, bacalah istighfar untuk mayit-mayit itu. Was'alu lahumul afiyah, mohonkan keselamatan untuk mayit-mayit itu. Bukan mohon kepada mayit, mohonkan kepada Allah agar mayit-mayit itu diberi keselamatan. Ini namanya mendoakan orang yang mati. Anjuran siapa ini? Anjuran siapa? Anjuran Muhammadiyah. Dan saya melakukan semua itu. Mulai Sayyidina, Bismillah, Taraweh 20, kunut subuh, wiridan, ziarah kubur, ru'yat, tak lakoni kabeh nih.
Berarti kula niki Muhammadiyah tulen. Napa? Muhammadiyah tulen. Wala tukthiril mar'atu ziyaratal kubur. Janganlah orang perempuan sering-sering berziarah kubur. Yang dilarang itu Bu, sering-sering berziarah kubur. Kalau sesekali mawon, setahun pisan pindho ngoten berarti angsal. Lek bendino ora oleh. Menurut Muhammadiyah, warga Aisyah atau Nasiatul Aisyah, remajanya Muhammadiyah niku lho, remaja putri, angsal ziarah oleh majelis tarjih dibolehkan ziarah asal tidak napa sering-sering. Sampun nggih? Nah, jadi itu tadi witir, kemudian tarawih bukan witir. Dalil tarawih jangan didalili dengan hadisnya witir. Witir yang maksimal 11, Ramadan luar Ramadan dilakukan terus. Mau 22 10 plus 1 monggo. 4 4 8 plus 3 juga monggo. 2 6 plus 5 juga monggo. Sing ra oleh oyok-oyokan. Terus penetapan Ramadan niki wau. Yang tidak demikian, saya enggak bisa memaksa mereka ngikuti ini, wong tanggung jawab dewe. Tapi akan lebih baik, akan lebih aman kalau semua pengikut Nabi Muhammad SAW itu dalam memutuskan hukum urutnya seperti riwayat Imam Bukhari saat Nabi memanggil calon gubernur Yaman namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad, durunge tak SK. Dites dhisik. Ora apa-apa toh calon dites. Kaifa taqdi idza aradalaka amrun? Bagaimana cara Anda memutuskan hukum kalau ada masalah? Nggih saya putuskan dengan Quran. Oke. Fa ilam tajid, lek gak ono dalil nang Quran, ya apa kon? Fa bi sunnati Rasulullah, saya putuskan berdasar sunnah. Sekarang masih ada sunnah. Jangan pakai akal dulu. Ngoten maksud kula. Jangan ijtihad dulu. Quran ada, sunnah ada. Fa ilam tajid, kalau ayat enggak nemu, hadis enggak nemu, piye Mas? Nah, ajtahidu ra'yi. Barulah saya berijtihad, memaksimalkan potensi daya pikir saya untuk mencari kebenaran. Wala alu, insyaallah saya tidak akan teledor, tidak akan lengah. Artinya sungguh itu. Nah, andai kita semua seperti itu, jos temenan. Beda titik-titik, tapi secara umum tetap sama.